Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPMK, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati MSI IPM ASNM, selaku Ketua LPPM UNJ, Bapak Darto SEMM, selaku Sekretaris LPPM UNJ, Asosiat Profesor Dr. Suharsiwi SPD MPD, dan Ibu Lola Rahmadona SPMSI, serta seluruh Bapak Ibu dosen peserta workshop yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam workshop strategi penyusunan proposal hibah PKM di LPPM tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Bahagia. Workshop ini tidak hanya dihadiri oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, tetapi juga dari berbagai PTMA yang ada di Indonesia. Ada UM Buton, ada UM Kendari, UM mana lagi tadi UM Kediri ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum tersebutkan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen sekalian. Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi penyusunan proposal hibah PKM di RTPM sehingga dapat meningkatkan peluang Bapak Ibu untuk lolos dalam pendanaan hibah. Tidak hanya itu, dalam sesi khusus nanti kita juga akan mengadakan bedah proposal dari pemenang hibah PKM di RTPM tahun anggaran 2024 sehingga para peserta dapat mempelajari langsung proposal yang berhasil mendapatkan pendanaan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum pembuka, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPMK selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPMK, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Prof. Triyuni selaku Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang saya hormati para peserta workshop DRTBM pagi ini yang dihadiri juga ada beberapa perguruan tinggi dari luar UMJ. Tadi ada dari Buton, dari Kediri, dari yang lain-lain ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan ini. Ini mohon maaf kalau agak suaranya agak ada yang masuk ya, karena kebetulan saya sedang ada acara di Majelis Akreditasi. Ini ada pembekalan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program DRTPM ini adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang mana tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya, khususnya dalam penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan kita tahu bahwa DRTPM ini juga menyediakan pendanaan bagi dosen dan institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan riset dan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan daya saing. Nah, tentu UMJ yang selama ini sudah berakreditasi unggul, kita ingin meningkatkan daya saing hasil penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Kita tahu bahwa di DRTPM ini ada dua, penelitian dan pengabdian, dan ada program yang biasanya kita ikuti, ada penelitian dasar, atau ada juga penelitian dosen untuk pemula yang kita sebut PDP, kemudian penelitian untuk pasca sarjana, yang kemarin banyak juga pemenangnya dari UMJ.
program untuk magister menuju doktor, penelitian fundamental yang termasuk saya juga lolos di dalam pendanaan hibah ini, penelitian kerjasama dalam negeri dan juga kolaborasi penelitian strategis atau kita sebut sebagai katalis ya. Nah, oleh karena itu juga kita melihat bahwa program yang lain adalah pengabdian masyarakat. Untuk pengabdian masyarakat, kita tahu ada pemberdayaan berbasis masyarakat untuk pemula, untuk kemitraan masyarakat atau PKM, dan juga ada PMM ya. Kemudian kita melihat juga ada kewirausahaan, misalnya untuk mitra usaha produk unggulan daerah, dan ini saya kira banyak peluang yang bisa kita kembangkan. Dan juga ada PDB ya. Saya yakin bahwa UMJ akan lebih banyak lagi, mungkin juga beserta mitra-mitra strategis perguruan tinggi yang lain, untuk bisa mendapatkan hibah yang lebih banyak lagi ya, dan bisa memberi kesempatan kepada dosen untuk bisa melaksanakan tridharma ya. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi upaya dari LPPM ini yang terus memberikan pembinaan kepada dosen terutama untuk bisa memberi kemampuan kepada para dosen untuk bisa memenangkan hibah ini. Tentu saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan selamat juga nanti menyiapkan proposal untuk memenangkan DRTPM berikutnya. Saya kira itu, dan mari sama-sama kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKMK atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi semakin memotivasi kita untuk lebih aktif dalam menyusun proposal hibah PKM yang berkualitas. Selanjutnya, kita akan langsung memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Triyun Hendrawati MSI IPN ASNM yang akan berbagi strategi efektif dalam menyusun proposal hibah PKM DRTPM agar lebih kompetitif. Tanpa berlama-lama, kepada Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, kami persilahkan. Baik, suara saya kedengaran ya Mbak? Sudah. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hadi ya, yang tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semua, yang merupakan booster kita semuanya, sehingga kita semua bisa menyiapkan lebih baik di tahun 2025. Kemudian kepada Mbak Lia dan tim LPPM, kepada Ibu Asosiat Profesor Dr. Suhasiwi ya, yang merupakan salah satu salah satu dosen UMJ yang memenangkan banyak hibah penelitian dan juga hibah PKM ya, dari mulai PKM dan lain-lain, dan beliau juga konsisten di dalam mengembangkan topiknya terkait dengan anak berkebutuhan khusus dan lain-lain. Juga kepada Mbak Lola ya, adalah Kaprodi dari Fakultas Pertanian. Jadi hari ini narasumber kita lengkap dari Soshum, dari Saintek ya. Jadi moga-moga juga bisa memberikan kita inspirasi bersama, termasuk Bapak Ibu, kita baru mau mulai penelitian internal dan juga PKM internal.
Jadi Bapak Ibu, PKM internal sebaiknya menjadi cikal bakal untuk masuk ke DRTPM Bapak Ibu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Biasanya penelitian internal itu teman-teman langsung berubah ke topik lain. Jangan. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menggunakan penelitian internal itu justru sebagai panjatan untuk ke DRTPM. Nanti mungkin secara detail, nanti Bu Suharsiwi dan Mbak Lola juga bisa menyampaikan apa-apa yang beliau lakukan terkait dengan memenangkan hibah. Nah, Bapak Ibu juga perlu saya sampaikan bahwa panduan 2025 belum ada. Memang belum ada Bapak Ibu. Tetapi kita sudah tahu, sudah lihat bahwa saat ini kementerian sedang menata lagi BIMA dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kalau menyiapkan memang masih menggunakan template yang lama. Tetapi nggak apa-apa, itu artinya nanti kalau ada panduan yang baru 2025 di launching, Bapak Ibu tinggal mengikuti lagi panduan yang ada, ikrok lagi panduan yang ada, sehingga Bapak Ibu menyesuaikan kembali, semoga tidak terlalu berubah ya template-nya. Bapak Ibu mohon izin share. Kemudian Bapak Ibu juga dari UMJ, dosen-dosen semuanya, semoga semangat nggih. Kenapa? Karena kita ini sama-sama berkhidmat di Muhammadiyah. Dan juga Bapak Ibu dari PTMA lain yang berasal dari apa namanya UM Buton dan lain-lain ya Pak Jupri dan teman-teman ya. Karena kita sudah dengan UM Buton, dengan UM Cirebon, dengan UM Bandung, kita sudah mengadakan juga KKN internasional. Jadi semoga itu juga merupakan salah satu cara kita di dalam mensupport daripada PTMA untuk menuju unggul. Karena unggul itu hampir 50% itu ada di penelitian dan PKM. Jadi syarat unggul ada di situ Bapak Ibu. Jadi karya Bapak Ibu semuanya itu termasuk di UMJ itu tidak bisa sendirian gitu ya. Unggul itu adalah unggul kita bersama gitu ya. Semoga nanti juga diikuti PTMA yang belum unggul untuk bisa menjadi unggul Bapak Ibu. Mohon izin share Bapak Ibu. Bahan-bahan saya nanti akan di-share ya sama Mbak Lia, sekaligus nanti juga dari PTMA lain juga akan mendapatkan e-sertifikat Bapak Ibu. Silakan nanti e-sertifikat akan segera dilakukan. Nanti Mas Fahmi ya yang akan membantu dan nanti bisa di-download di emailnya, websitenya LPPM. Jika Bapak Ibu juga berkenan mampir ke emailnya LPPM, websitenya LPPM, monggo Bapak Ibu. Kami tidak sama sekali LPPM tidak menutup semua dokumen Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumen silahkan diambil jadi amal jariah kita bersama. Jadi kalaupun ada yang nanti Bapak Ibu juga akan seperti UM Bandung, kemudian mau mengadakan diskusi dengan kami di dalam mengembangkan, karena apa? Karena LPPM UMJ juga dari nol Bapak Ibu. Dari kami belum punya sistem step by step, kami didukung Pak Rektor dan jajarannya untuk membuat sistem, termasuk sistem KKN, termasuk akhirnya semuanya bisa terkolek dengan baik. Jadi semua ini adalah merupakan kerjasama antara pimpinan dengan stakeholder semua yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta, termasuk mitra-mitra di pengabdian, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi, moga-moga MPKM itu masih juga merupakan roh kita semua ya, Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kalau UM di Muhammadiyah dan Aisyah tentu saja ditambahkan dengan Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tentu saja ini melengkapi kita semua bahwa di Muhammadiyah dan Aisyah tentu saja merupakan ibadah kita bersama di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan ini Bapak Ibu, ini tahun 2024. 2025 saat ini orang bicara efisiensi anggaran. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh terlena dengan efisiensi anggaran. Tetap Bapak Ibu menyiapkan yang terbaik, di mana proposal Bapak Ibu itu memang harus terlihat baik. Terlihat baiknya oleh siapa? Oleh reviewer Bapak Ibu. Nah, jadi
Terus terang UMJ sebenarnya apa namanya di tingkat nasional untuk reviewer yang ada di kementerian itu masih sedikit. Jadi tetapi kami mempunyai reviewer yang tersertifikasi sebanyak 15 orang. Yang punya DRTPM kami hanya punya 2 orang. Tetapi kami biasanya kerjasama dengan UMJ, dengan yang lain-lain untuk memenuhi daripada Monef internal, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Adi ya. Jadi UMJ itu sebenarnya posisinya kami itu masih punya, kami belum punya yang lanjutan. Tapi kami sekarang memang memfokuskan karena klasternya sudah utama, kami fokus di pemberdayaan berbasis masyarakat. Jadi nanti Bu Suharsiwi dan juga Bu Lola nanti kan akan memaparkan bagaimana beliau menyusun dan kira-kira Bapak Ibu melihat sedalam apa kira-kira proposal yang menang. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi proposal yang menang itu tidak kalau orang Jawa bisa bilangnya ujuk-ujuk gitu ya, tidak langsung instan gitu ya. Tetapi memang Bapak Ibu harus punya baseline untuk itu. Bisa kegiatan KKN, bisa kegiatan lain-lain yang nanti merupakan lanjutan yang akan kita lanjutkan dalam DRTPM. Dipoles lagi sehingga nanti akan bisa masuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa ide kreatif. Saya yakin semua daerah akan punya dan ingat yang PKM itu apa namanya jaraknya dengan mitra itu kalau nggak salah saya lupa berapa kilometer gitu ya. 50 atau berapa gitu ya. Nanti Bu Suharsiwi sama detailnya bisa kita lihat. Jadi dengan mitra nggak boleh jauh. Jadi antara saya dengan Buton gitu nggak boleh gitu ya. Apa namanya? Nggak boleh. Tetapi kalau nanti yang jauh itu nanti bisa di Kosa Bangsa. Nah, hari ini kita fokus di PKM lebih dahulu. Nah, demikian. Nah, dalam pelaksanaan programnya, Bapak Ibu, tentu saja kalau pemberdayaan masyarakat atau PKM, Bapak Ibu adalah tentu saja harus bisa memotret analisis situasi. Makanya di dalam nanti apa detailnya proposal, Bapak Ibu tuh harus tahu mitranya apa dan mitranya punya profil apa tidak. Kemudian mitranya itu anggotanya siapa? Karena sekarang diminta profil sekaligus apa namanya terkait dengan misalnya ada SK-nya atau ada pendiriannya dan lain-lain. Nah, dari analisis situasi, kemudian Bapak Ibu memecahkan permasalahan. Nah, memecahkan permasalahan itu nanti dilihat ada paling tidak Anda menyelesaikan 2 permasalahan yang ada. Ada aspek ekonomi, ada aspek yang lainnya. Nanti dilihat proposalnya daripada Bu Suharsiwi dan Bu Lola. Nah, kemudian setelah itu nanti para penyusun proposal atau para pengabdi itu memberikan solusi. Kalau misalnya, kalau saya misalnya kemarin menyusun ekoenzim gitu ya, ekoenzim itu menjadi limbah yang tidak diolah. Akhirnya diberi solusi, diolah, kemudian dijual, memberikan keuntungan berapa. Jadi peningkatan pendapatan, dihitung Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya nanti supaya bisa meyakinkan, Bapak Ibu nanti menghitung secara kuantitatif. Kalau saya biasanya begitu. Kalau mau menang, memang Bapak Ibu harus apa namanya menghitung kuantitatif. Dan saya yakin keilmuan Bapak Ibu nanti bisa tidak boleh dari satu fakultas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya orang kesehatan sebaiknya menggandeng misalnya orang ekonomi tergantung judulnya. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau reviewernya itu apa namanya reviewernya sangat teliti gitu ya, dia akan melihat eh, dia masuk ke rumpun apa gitu ya. Yang dilihat adalah misalnya saya teknik gitu ya, teknik kimia sama teknik industri sama teknik sipil itu dianggap satu rumpun Bapak Ibu. Ya, nah kalau mau yang lain, maka saya biasanya kalau saya ekoenzim gitu, saya ngambil orang pertanian. Nah, kalau saya menghitung keekonomian, saya ngambil orang ekonomi.
Nah, biasanya seperti itu. Dan masing-masing dirumuskan tupoksinya. Nah, kemudian dari solusi tersebut, kemudian dirumuskan metode. Nah, metodenya nanti tergantung metodenya apa. Misalnya dengan pelatihan, kemudian dengan apalagi nanti Bapak Ibu akan bisa melihat sedalam mana daripada proposal, gitu ya. Nah, dari situ nanti juga dipotret keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini Bapak Ibu juga harus melihat keberlanjutan ini misalnya nanti setelah mitra ditinggal sama Bapak Ibu tidak boleh tidak berdaya. Jadi tetap harus berdaya. Jadi misalnya akan menjadi mitra binaan, kemudian akan menjadi mitra saat KKN dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh keberlanjutan, termasuk menjadikan mitra sebagai mitra magang mahasiswa bisa dan seterusnya. Nah, itu dikuantifikasi nanti di dalam proposal. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh yang tahun lalu. Kebetulan apa namanya saya masih menggunakan tahun lalu, nggih, karena tahun ini moga-moga tidak terlalu berubah, tapi Bapak Ibu tetap harus ikrok lagi begitu 2025 di launching gitu ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, panduan yang ada di kolom ini tidak boleh dirubah, ya. Jangan sampai merubah daripada kolom-kolom yang ada. Kalau saya biasanya menyusunnya, susun dulu, Bapak Ibu. Di sini kan tidak boleh 1000 kata. Sudah disusun dulu, time New Roman 12. Ini tidak boleh dilanggar ya, kalau di Kemdikbud ya. Nah, kemudian mulai dari bab 1. Jadi A1, analisis situasi dan permasalahan mitra. A12, tujuan pelaksanaan IBKN dan seterusnya. Jadi jadikan itu sebagai subbab. Nah, kalau jadikan subbab, nanti reviewernya itu langsung jatuh cinta sama karya Bapak Ibu proposalnya. Kenapa? Oh iya, ini terstruktur sekali ya di dalam menyusun begitu. Nah, jadi membuat reviewer jatuh cinta kepada proposal Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian permasalahan prioritas. Nah, saya biasanya membuat itu begini Bapak Ibu. Jadi dari mulai B1, permasalahan prioritas. Nah, urekan. Bapak Ibu, apa? Milih yang mana? Bidang produksi kah? Bidang manajemen usaha kah? Atau bidang pemasaran? Nah, nanti urekan itu dengan kuantitatif kalau bisa. Misalnya, pemasaran sekarang sudah berapa rupiah dengan omset segini. Nah, nanti masuk dengan adanya solusi kita menjanjikan kenaikan misalnya 10 atau 20% dan seterusnya. Nah, nanti didetailkan lagi nanti dengan Bu Suharsiwi ataupun Mbak Lia gitu ya. Nah, kemudian solusi permasalahan Bapak Ibu mulai dari apa solusi yang ditawarkan, target luaran, target penyelesaian. Jadi apa-apa yang di bold ya itu tampilkan gitu loh. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu membuat gitu ya, jangan lupa nanti dibaca lagi Bapak Ibu. Nah, maka kalau di LPPM saya biasanya minta apa saya biasanya mengadakan klinik juga ya di LPPM, saya tungguin itu luring Bapak Ibu. Nggak bisa tidak luring gitu ya. Saya tungguin sampai akhirnya masuk ke upload juga ditungguin. Kenapa? Karena nanti Mbak Lia ada suara siapa ya? Sudah ya. Baik, baik Bapak Ibu. Nah, kemudian metode Bapak Ibu supaya menarik ya, supaya menarik nih ya Bapak Ibu. Nanti urekan, tetapi Bapak Ibu juga punya apa? Punya flow diagram. Jadi flow diagram itu akan membuat orang jatuh cinta. Kenapa? Bapak Ibu menghemat supaya 1.500-nya tidak lewat, gitu ya. Dibikin flow diagram yang bagus dengan cara kuantitatif. Kemudian kalau memang perlu apa namanya ada fishbone-nya ya, fishbone, YY analisis dan lain-lain. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian
Jangan lupa gambaran iptek. Gambaran iptek ini jangan lupa detail ya Bapak Ibu ya, apa yang akan disampaikan, apa yang akan diserahkan kepada mitra dengan baik. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan, jangan lupa nanti pakai jadwal pelaksanaannya 8 bulan saja. 8 maksimal 10, jangan sampai 12 ya. Kenapa? Karena biasanya kita kan sekarang ini di bulan Februari ya, Februari ini aja belum pembukaan. Jadi nanti kalau buat ininya supaya terserap, maka Bapak Ibu pakai 8 saja. Nah, kemudian nanti rangkuman anggaran biaya ini dimasukkan ke sistem dulu Bapak Ibu. Jangan ke sini dulu. Kalau saya biasanya ke sistem dulu, nanti di sistem itu akan mengejas 10%, 50%. Kalau nggak di-adjust, nanti biasanya langsung dia tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi sistem Bima sudah cukup bagus untuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kebetulan di sini ada fund cover, maka Bapak Ibu harus pakai fund cover ya, daftar pustakanya dan lain-lain. Nah, kemudian jangan lupa di Bima sekarang dilengkapi lebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu di Bima itu menarik data dari Sinta. Sinta menarik data dari Google Scholar. Nah, keahlian Bapak Ibu tampilkan di Google Scholar lebih dahulu. Ya, kalau memang perlu contoh nanti saya bukakan Google Scholar saya. Jadi Bapak Ibu ahli di apa? Gitu ya. Misalnya saya rekayasa proses, saya herbal dan lain-lain. Itu ada di Google Scholar. Nah, itu kalau sudah disinkronisasi baru masuk Sinta. Nah, itulah makanya perlu kerjasama dengan LPPM, dengan verifikator daripada Sinta, LPPM, dan universitas. Ya, kalau kami di LPPM memang kami melayani lah dengan baik, tapi Bapak Ibu kalau bisa sebelum Bima ini dibuka, Bapak Ibu rapikan lebih dahulu. Google Scholar-nya dirapikan, kemudian Sintanya dirapikan. Jadi kerjasama kalau di apa namanya, kalau di UMC kebetulan ada UPPM fakultas. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu juga bisa ke WA ke kami. WA-nya tidak mesti harus ke Mas Darto ya. WA-nya ke nomor adminnya LPPM. Kalau hanya tinggal sinkronisasi, Bapak Ibu nggak perlu Mas Darto. Jadi Mas Darto akan menangani hal-hal yang lebih sulit saja, gitu ya. Misalnya menyatukan Garuda, gitu-gitu ya. Itu kadang-kadang sulit kan. Nah itu jangan sampai salah, gitu ya. Terus kemudian membersihkan Google Scholar dan lain-lain. Nah kalau Bapak Ibu ada kejadian yang seperti itu, jangan lupa datang ke LPPM. Kenapa? Karena itu tidak bisa selesai dengan online, gitu ya. Kenapa? LPPM tidak bisa memvalidasi kebetulan Bapak Ibu nggak bersih, gitu ya profilnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian siapkan NIDN anggota. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu, anggota itu adalah merupakan keberuntungan kita. Jadi, anggota itu jangan ditinggal ya, Bapak Ibu ya. Dia harus dihargai kode etiknya. Dia harus dihargai saat kita menang, itu anggota juga yang punya rezeki, gitu ya. Jadi, nah kemudian NIM mahasiswa. NIM mahasiswa juga disiapkan ya Bapak Ibu ya, kerjasama sama Prodi terkait dengan itu. Nanti ada kendala Bapak Ibu. Prof, saya tuh nggak bisa masukin NIM ini. Ya sudah ganti yang lain gitu aja. Kenapa? Kalau sudah sistem PDPT itu nggak bisa dilakukan oleh kita secara instan gitu ya Bapak Ibu. Karena bukan LPPM, karena itu adalah di bagian PDTI. Jadi kita punya biro akademik tentu saja yang melakukan itu. Ye, Bapak Ibu. Nah, kemudian siapkan NIDN dosen anggota, 2 orang beda fakultas, tanyakan NIM-nya, NIM mahasiswa, dan KTP. Jadi nomor KTP perlu diinput juga nggih, Bapak Ibu nggih. Untuk pengisian data mahasiswa juga minimal 2. Tahun lalu ini, tahun sekarang kita nggak tahu ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini. Nah, kemudian jangan lupa standar biaya masukan ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada honorarium untuk pengabdi. Jadi untuk pengabdi nggak boleh honor. Tetapi yang diperbolehkan adalah apa?
pembantu peneliti dan lain-lain ya gitu. Nah, kemudian pembantu lapangan boleh gitu ya. Kemudian uang perjalanan dinas, ingat kalau Bapak Ibu berjarak sekitar apa namanya hanya sekitar Jakarta Bogor atau Solo kemana gitu ya, itu pakai transportnya adalah transport dalam kota atau transport lintas provinsi ya. Nah, kemudian satuan biaya penginapan dan lain-lain, monggo nanti disesuaikan dengan programnya. Kemudian standar biaya rapat atau pertemuan di luar kota, di luar kantor. Perhatikan, kalau di luar kantor, maka Bapak Ibu bisa ngeklaim half day atau full day, ya kalau ada pelatihan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa ngeklaim transport. Tapi kalau itu dilakukan di kampus, Bapak Ibu tidak bisa ngeklaim kampus. Ya, jadi transport tidak diperbolehkan di kampus gitu ya. Tetapi pada saat Bapak Ibu melakukan itu di luar, ya udah Bapak Ibu untuk senang-senang ya, karena pengabdian ini memang duitnya dikit gitu ya. Bapak Ibu mengajak timnya itu ke apa namanya hotel yang dekat gitu, yang budgetnya masuk gitu ya. Half day aja boleh gitu ya. Itu malah lebih praktis gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga kalau kami saat ini juga sedang KKN gitu ya, tapi KKN-nya belum mulai gitu ya. Nah, bisa pakai KKN tahun lalu, maka Bapak Ibu bisa mengeksplor apa-apa yang dapat dijadikan basis untuk melakukan apa namanya pengabdian Bapak Ibu. Nah, termasuk misalnya kalau kayak di Kuripan itu waktu itu pernah ada yang menang juga ya, Kuripan itu dibangun bisa wisata, membuat landscape dan lain-lain, koordinasi sama arsitek, sama FISIP dan lain-lain. Baik Bapak Ibu. Nah, ini kemudian ini saya kebetulan saya punya beberapa binaan yang terkait dengan madu dan lain-lain. Mereka masih butuh sirkular ekonomi dan lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga produk pengolahan ikan dan pemasarannya, Bapak Ibu. Nah, ini juga stunting bagi orang kesehatan. Stunting ini juga bisa dilakukan terutama dari keperawatan, dari kesehatan, dari FKM dan lain-lain. Monggo Bapak Ibu, karena program prioritas ini memang harus kita dukung dari sisi pemberdayaan dosen, gitu ya. Termasuk di kalau Bapak Ibu dekat nelayan, bagaimana membranding ikan-ikannya, kemudian pengawetannya, kemudian dilakukan penyuluhan supaya mereka nggak pakai borak dan lain-lain ya. Dan ini nanti bisa berlanjut selain ke pengabdian, Bapak Ibu berlanjut ke Kedereka. Jadi Bu Suharsiwi itu juga lanjut ke Kedereka, saya juga lanjut ke Kedereka. Jadi kalau teknologinya sudah proven dan lain-lain bisa masuk ke Kedereka. Nah, nah ini ada salah satu contoh yang waktu itu diinikan oleh salah satu reviewer ya. Kenapa proposal ditolak gitu ya? Tidak multidisiplin, minimum 2 fakultas, tidak melibatkan mahasiswa, tidak sesuai panduan jumlah kata setiap bab, urutan bab. Nah, Bapak Ibu langsung masuk kotak itu. Nah, kurang iptek, tidak ada investasi untuk mitra. Minimal investasinya 50% dari RAB. Jadi apa yang Bapak Ibu kasihkan ke mitra itu 50% gitu ya. Gambaran itu tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak disertai gambar spek gitu ya. Anggaran tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan kepada mitra. TV kurang menunjukkan pengalaman pengabdian. Jadi Bapak Ibu, pengalaman pengabdian itu tidak hanya yang dapat dari DRTPM, tetapi juga pengabdian yang ada di internal. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, update dulu apa namanya Google Scholar dan juga Sintanya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena reviewer itu langsung klik gitu, Sintanya langsung kelihatan semua. Termasuk Scopus ID-nya dan lain-lain. Nah, kemudian CV-nya kurang pengalaman, surat kesediaan mitra tidak sesuai. Nah, surat kesediaan mitra ini Bapak Ibu harus tanda tangan basah. Kalau ada tanda tangan basah, jangan lupa pakai tinta biru kalau bisa. Tinta biru yang agak tebal ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau memang ada stempel, di stempel. Kalau perlu di panduan itu ada matre,
jangan sampai materinya dipakai 2 kali. Jadi, kenapa mata elangnya apa namanya? Jadi di kementerian itu ada 2 kali, satu administrasi, satu reviewer, gitu ya. Jadi di administrasi begitu Bapak Ibu pakai materi yang sama, maka Bapak Ibu langsung masuk kotak, gitu ya. Nah, kemudian peta lokasi tidak jelas dan jarak memiliki ketentuan yang berlaku. Nah, kalau di apa namanya di panduan itu sudah jelas, Bapak Ibu bisa memakai Gmap ya, Gmap. Nah, Gmap itu nanti langsung tandain mana lokasi mitra. Jadi artinya apa di situ? Reviewer itu langsung bisa mengecek lokasi berapa eh, berapa apa namanya berapa jaraknya, kemudian itu terhubung dengan transportasi. Ya, Bapak Ibu, kalau ada ngeklaim transportasi, jangan bohong, gitu aja. Kenapa? Karena itu pasti nanti diturunkan sama itu. Kenapa? Karena di situ nanti dengan Gmap itu langsung ketahuan. Oh iya, kalau naik Gojek itu berarti 2 kali 50.000, 100 gitu ya, katakanlah gitu dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu. Nah, gambaran iptek yang ditransfer disertai narasi 500 kata, Bapak Ibu, yang dulu ini termasuk visualisasi alat yang direncanakan yang akan diberikan, walaupun Bapak Ibu tidak mesti harus membuat, tapi juga bisa nanti Bu Lola sama Mbak Bu Suwarsiwi nanti akan bisa melihat bagaimana orang sosum dan juga orang saintek akan bisa mendapatkan itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah skema pengabdian berdasarkan klaster 2024, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ada ya klasternya masing-masing, monggo aja nanti mana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu masih binaan atau non klaster, maka Bapak Ibu hanya bisa PMP gitu ya dan seterusnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa di sini ada biaya tertinggi ya. Artinya apa? Itu adalah merupakan tidak boleh dilampaui. Kalau melampaui maka Bapak Ibu langsung take out gitu ya, langsung nggak bisa lanjut gitu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah standar yang dipakai tahun lalu Bapak Ibu. Jadi eh, melihatnya itu hanya ya tidak, ya tidak, ya tidak. Begitu Bapak Ibu tidak memenuhi salah satu, maka Bapak Ibu tidak dilanjutkan ke review. Jadi Bapak Ibu sudah gagal di administrasi. Ye. Jadi Bapak Ibu monggo nanti ini dikasihkan bahannya gitu ya. Silakan nanti apa jelas tidak lengkap dan lain-lain. Kemudian nanti ini ada juga komponen-komponen yang dipakai oleh reviewer, termasuk nilainya berapa. Kalau ini kan ya tidak. Ini administrasi Bapak Ibu. Kalau yang di sini ini adalah sudah review, ya kan? Apa jadi beda. Nah, ini yang dilakukan Bapak Ibu. Tolong ini pokoknya yang penting kalau saya membuat proposal, kalau kita mau proposal, Bapak Ibu baca panduan PID dulu. Jadi Bapak Ibu kalau saya tuh kebetulan udah tua ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah 50 ke atas gitu ya. Jadi saya biasanya saya minta print aja. Udah di print yang skema yang Bapak Ibu mau saja. Jangan nggak usah dikirim semua. Atau Bapak Ibu di depan laptop langsung klik 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 langsung. Oh klik langsung masuk. Oh iya biaya nggak boleh segini. Oh iya mitra nggak boleh segini. Oh iya proses reviewnya kayak gini. Jadi nanti pada saat membuat proposal nanti Bapak Ibu lebih siap untuk itu. Nah, kemudian saya hanya berpesan Bapak Ibu karena di sini juga ada teman-teman dari PTMA lain, jangan lupa keberhasilan personal itu juga menentukan kinerja kelembagaan. Jadi Bapak Ibu memang mempunyai kewajiban selain melaporkan ke kementerian, Bapak Ibu juga melaporkan ke prodi, ke fakultas dan lain-lain. Jadi tidak boleh karya pribadi itu diaku sebagai karya pribadi kita, tidak. Itu adalah karya kita sebagai kelembagaan kita. Nah, maksimalkan kegiatan Bapak Ibu. Kalau memang ada poster, ya posternya bisa dihakikan. Kalau dihakikan kan hanya 200 atau 300 kan? 300 itu kalau pakai. Nah, kalau hanya 300 lah Bapak Ibu. Ya untuk jajan aja juga 1 hari udah habis kan? 300.000 sama keluarga. Nah, kalau bisa dihakikan untuk karya Bapak Ibu semuanya. Karena yang bisa menaikkan cinta, ya skor cinta, itu lebih cepat kalau pakai HKI Bapak Ibu.
Jadi coba Bapak Ibu lihat nanti ya, praktekkan. HKI itu ternyata walaupun gampang, tetapi dia bisa menaikkan cepat skor Sinta. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini perencanaan Bapak Ibu, sebaiknya memang universitas melalui LPPM melakukan tahapan perencanaan. UMJ masih terus belajar kepada empat besar PTMA ya. Ada apa namanya? Kita sedang menyiapkan untuk QS dan lain-lain. Moga-moga itu bisa tercapai setelah unggul. Baik, Bapak Ibu. Nah, aspek luaran kegiatan, Bapak Ibu jangan lupa nanti dilihat panduan lagi mana yang merupakan luaran wajib dan mana yang merupakan luaran tambahan. Nah, termasuk aspek luaran kegiatan ya, Bapak Ibu ya, data publikasi dan lain-lain. Jangan lupa update Google Scholar dan juga update profil Sinta. Kalau ada di antara audiens yang pengen lihat mana sih Bu yang bisa dilihat di update di Google Scholar, saya akan coba bukakan dan bagaimana cara mengupdate-nya dengan cepat gitu ya. Nah, kinerja PT juga kinerja dosen kita tingkatkan bersama Bapak Ibu untuk kepangkatan kita. Nah, kepangkatan kita tentu saja tercermin dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan penelitian dan pengas. Karena syarat khususnya itu ada di penelitian, terutama publikasi. Nah, termasuk AA ke lektor, lektor ke LK, LK ke GB, dan lain-lain. Pasti ada syarat-syaratnya tertentu. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya masih bertanya, apakah saya perlu apa namanya ini Mbak Lia, monggo Mbak. Ya, baik. Terima kasih Prof. Yuni atas wawasan dan materi yang diberikan. Semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menyusun proposal hibah kompetitif di tahun 2025 ini. Untuk sesi tanya jawab, apakah berkenan sekarang langsung atau nanti di akhir, Prof? Langsung aja Mbak, langsung aja biar nggak lupa nih. Ya, Mbak betul. Lola udah siap sebabnya. Ya, baik. Bapak Ibu, Ya, nanti saya sebabnya saya tetap menunggu, bisa tetap ini. Nggak apa-apa ya, Bu Suarsiwi ya, sama ini ya. Ye, monggo Mbak. baik. Yang di chat juga ada, yang di ini Mbak Nurul tuh. Ya, betul. Ada yang sudah bertanya. Yang pertama, jarak maksimal dari Ibu Rita Tripuspitasari, Prof. 100 itu langsung dijawab nih sama Pak Iya, Lukmanul Hakim. Terima Lukman. kasih ya Pak Lukman, ya Allah meinikan kita semua. Iya, baik. Itu ya. Oke, Terus ini apa nih? kemudian selanjutnya dari MB4 Gayuh PB, Prof. Yuni Ya, ingin bertanya, kalau mitra dari lembaga persyarikatan, apakah perlu surat keterangan dari pemerintah desa untuk pengakuan? Terima kasih. Itu perlu Pak, perlu. Sampai nanti profilnya diminta Pak. Kalau itu belum ada profil, kalau perlu Bapak bikinin Pak Umar. Jadi emang kita itu kadang-kadang kalau saya ya pengalaman saya, kadang-kadang mitra kita belum punya gitu ya. Ya udah kita bikinin Pak, gitu. Nah, terus kemudian apalagi nih Mbak? ini ada pertanyaan dari Bu Ya Ella. perlu Pak, perlu. Nanti ada itu Pak ininya. Iya, dari Bu Ella Fisik, mohon izin Matchling bertanya. fakultas agar Ah, Mbak Ella, Mbak Ella temennya banyak wes kayak kenalan aja sama sama fakultas lain ya. Cari temen lah Mbak. Wis pokoknya tidak usah kita fasilitasi ya. Mbak Ella banyak temennya di selain FISIP sama Mbak Lia kesehatan, sama Mbak Lola pertanian dan lain-lain. Wis Mbak, ada insya Allah pertanyaan bisa. lanjutan, Prof. Dari Bu Oke, Ella. gimana? Apakah boleh saya menggandeng CSO atau LSM sebagai mitra? Ya boleh, lihat aja di panduan Mbak. Asalkan profil dia lengkap gitu kan. Komunitas saja boleh kok Mbak. Kalau di panduan yang lalu loh ya, gitu. Hmm. Contohnya itu yang punyanya ini Mbak Ella, punyanya Pak Sukriyaton. Dia membentuk eh, anu usaha bawang itu, bawang Bawang hitam hitam. ya Mbak ya. Ya, bawang hitam. Ya, bawang hitam. Nanti kalau mau Mbak Ella bisa dikasih nanti ininya Pak Sukriyaton. Ya, Ya. nanti boleh izin ke Pak Sukriyaton nanti. Eh, baik.
Ya, baik Prof. Ada yang raise hand dari Ibu Ini Nurul. mohon izin bertanya apakah ada format khusus untuk SK? Tidak, Pak. Bapak bikin aja, Ya, bikin Prof. aja, Ada Pak. yang sudah Ye, raise hand. Bu Ibu Nurul, Nurul Prof. belum. Nurul ya. Iya. Belum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat, Selamat Mbak. pagi, Prof. Alhamdulillah sehat. Saya dari UM Palangkaraya. Ye, Mbak. Ada 3 pertanyaan, Prof. Yang pertama, eh, melihat kondisi kami, geografis kami di Kalteng ini kan jauh-jauh ya, Prof ya. Ye, Perjalanan 5 sampai 6 jam aja tuh masih satu provinsi gitu. ye. Eh, Tadi dikatakan 100 kilometer. Nah, sebenarnya banyak potensi seperti misalnya desa-desa tertinggal yang muslimnya minoritas itu beberapa kali kami mengadakan pengabdian di sana, Prof. Tapi belum berkelanjutan karena akses yang terlalu jauh. Siapa tahu nanti di room ini ada yang berminat itu, Prof, berkolaborasi. Itu yang pertama, saya menyoroti di muslim minoritas, Prof, di Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua, kendala kami itu tadi disampaikan oleh Prof saat menginput nih mahasiswa. Nah, ini selalu kesulitan, belum ada perubahan sih di tempat kami, Prof. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa itu apakah diperkenankan? Karena saking kerepotannya gitu ya menginput. Kemudian yang ketiga, eh, luaran produk akhirnya nih, Prof, yang sering tembus hibah-hibah ini biasanya apa? Biar nanti ini yang akan jadi rekomendasi kami memasukkan di proposal. Kami naik Baik. klaster, Prof, ke klaster 2 ya, utama ya. Waduh, sama, Mbak, dengan kita, Mbak. Tapi kan ada kekurangan kelebihannya itu, kekurangannya banyak jadinya, Prof. Terima Nggak kasih, apa-apa, Prof. Mbak Nurul. Udah sangat bagus lah UM Palangkaraya. Apa namanya, Ya, dikasih asungan jempol, Mbak, hmm, untuk di PTMA ya. ya, Ya, Mbak Nurul, moga-moga teman-teman di sana anu ya selalu diberikan kemudahan lah untuk itu. amin, amin. Baik, Terima yang kasih, Prof. pertama, kalau mahasiswa itu wajib, Mbak. Karena kalau nggak mahasiswanya nggak ada itu langsung anu tuh, Mbak, nggak bisa disimpan itu. Nah, biasanya itu terkendala di Forlap PDTI-nya. Nah, makanya kalau saya itu kadang-kadang udah kalau ini nggak bisa ya sudah kita coba lagi gitu. Nah, tapi bisa gitu ya, insya Allah bisa. Karena kan di situ nanti ditanyakan MBKM tuh, Mbak. Jadi memang harus ada. Terus kemudian yang kedua, eh, kami tuh juga punya ya KKN misalnya gitu ya. Tuh letaknya jauh gitu, Mbak. Nah, itu yang letaknya jauh itu sebenarnya bisa menjadi model juga pada saat kita melakukan PKM, Mbak. Maksudnya gini, kan kita secara administratif, kita itu kalau di luar 100 kilometer, Mbak, kalau kita lebih dari 101 aja, itu langsung masuk kota, Mbak. Nggak bisa, nggak masuk kota. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan tadi, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Itu cek dulu, gitu. Memang itu harus ada. Bahkan sekarang itu minta profil, Mbak. Profil, terus kemudian yang di komunitas itu siapa. Itu nanti Mbak Lola bisa sampaikan tuh, kenapa beliau menang. Itu karena apa lengkap, Mbak. Sampai anggota dari apa hidroponik ya Mbak Lola ya. Nanti kita bisa lihat kan, kenapa Mbak Lola menang sama Bu Suharsiwi menang gitu ya. Kami menganggap apa namanya hal tersebut memang administrasi itu ya tidak Mbak gitu. Nah, kami itu UMJ itu juga belajar Mbak, pernah zong. Zong sama sekali. Kita itu berapa tahun yang lalu ya? 3 atau 4 tahun yang lalu tuh zong, Mbak. Terus dapat satu. Waduh, happy banget saya kan. Terus akhirnya kita kejar lagi. Akhirnya dapat 3, ya kan? Nah, alhamdulillah lagi sekarang dapat 6. Jadi kita juga belum bisa apa ya semasif UMS gitu, belum Mbak. Kami itu benar-benar belajar gitu dari dan kami justru memaksimalkan narasumber itu banyak kan dosen-dosen dari dalam. Kenapa? Karena untuk efisiensi juga dari sisi anggaran gitu. Ya, dan teman-teman kan juga nanti bisa menjadi reputasi ya saat menjadi narasumber itu.
Begitu Mbak Nurul. Masih ada lagi nggak Mbak? Baik. Bagaimana Ibu Nurul? Oh, baik. Nggih, Sudah cukup, Prof. Terima kasih, Prof. nggih, Ditunggu semangat ya kedatangannya di Mbak. Palangkaraya ya, Prof. Insya Allah Mbak, Zoom juga nggak apa-apa. Yuk kita saling diskusi. Ya, Mbak udah utama kok. Jadi udah top markotop itu. Baik, izin Prof, ada lagi yang bertanya di chat dari Pak Lukmanul Hakim. Semisal Nggih. mitra adalah lazismu, dalam program distribusinya menyasar komunitas masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi. Seperti ini, maka profil mitra yang dicantumkan apakah lazismu atau komunitas yang menjadi sasaran lazismu? eh Rasisme dan komunitas bisa dua-duanya. Karena kan dua-duanya terdampak, Pak. Mungkin di rasisme dia punya masalah apa yang bisa dilakukan. Nah, masyarakat terdampaknya siapa? Yang dari komunitas rasisme. Nanti Bapak lihat di proposalnya Bu Suharsiwi, Pak Lukman. Pak Bu Suharsiwi itu saya kalau nggak salah dia bermitra dengan apa, tapi komunitas disabilitas gitu ya, termasuk Mbak Lola. Nanti Pak Lukman bisa melihat kok kedalaman dari proposal itu. Yang penting ketemu masalahnya dulu Pak. Ketemu masalahnya, kita datang memberikan solusi. Nah, solusinya itu bisa diselesaikan kuantitatif, bisa diukur. Bisa diukur nih. Kalau Bapak ngasih segini, cekrek ini, ya, ekonomi akan naik segini. Begitu. Nah, kemudian kalau Bapak misalnya, Bapak tadi kan ada ekonomi, ada apalagi yang menyelesaikan permasalahan apa. Nah, Bapak kalau bisa kuantitatif, kuantitatif gitu. Misalnya Bapak di lasismu itu bisa akan menjangkau, misalnya pada lasismu berapa gitu ya. Misalnya perbaikan terjadi stunting atau apa gitu, bisa menaikkan nilai gizi yang dipantau berapa dan seterusnya. Begitu Pak Lukman. Ini pokoknya nggak inilah saya apa namanya tergantung dari permasalahan yang ada di mitra. Makanya perlu datang ke mitra, Pak. Gitu. Baik, Nggih. Pak Lukman, apakah sudah cukup? Yang tadi Prof izin Bu Elanya, Bu Ella dosen baru di MIPOL. Infonya seperti itu. Oh iya, oh iya. Oke, oke. Iya. Mbak Ella pokoknya bergaul ya, Mbak. Nanti LPPM nanti coba akan dibantu sama tim LPPM, tapi memang tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita mau menjadikan ini, Mbak Ella nanti pokoknya harus kenal sama dosen-dosen, main ke LPPM dan lain-lain ya, Mbak Ella. Iya. Nah, ini siapa ini? Dari UM Pontianak, jika pengabdian, saya ingin bertanya jika pengabdian di bidang IT kira-kira seperti apa ya Prof? Soalnya saya dosen baru dari UM IT Pontianak. itu kayaknya kita belum ada yang menang ya, Mbak. Belum, belum kemarin. Belum. Belum ada yang menang, Pak, kalau IT. Mohon maaf kalau yang IT itu kebetulan kemarin ada yang, tapi kalah dia. Karena nggak kuantitatif waktu itu bikinnya. Kalau di IT itu kan Bapak sebenarnya IT itu supporting ya. Saya pernah nge-review itu dari Binawan, Pak. Itu dia membuatkan websitenya, Pak. Website untuk pemasaran. Itu bisa Pak, UKM-nya misalnya dia membuatkan website, nah, nanti yang diserahkan ke mitra itu bisa Pak. Bisa misalnya dari mulai dibelikan apa itu Pak namanya untuk membuat website itu apa namanya? Saya itu bukan orang IT ya Pak ya, saya tinggal ini. Nah, termasuk membuatkan backbone-nya dan lain-lain. Insya Allah bisa Pak dari IT, tapi nanti Bapak tetap gandeng yang lainnya gitu Pak. Dari UM Pak Pontianak ya. Ya. Nah, Dan apa? ada yang raise hand lagi Prof dari Ye, Ibu Yanti Muthalib, dipersilahkan. ye, Bu Yanti, monggo. Masih di mute Ibu. Ibu Bu Yanti. Yanti, monggo. Ya, Iya, Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya, Prof, terkait dengan usulan
proposal PKM yang rencananya akan saya usulkan di tahun 2025 ini, tetapi itu merupakan saya kebetulan tahun 2024 kemarin ada lolos PKM dengan judul pemberdayaan kelompok istri nelayan melalui olahan produk makanan berbahan baku ikan. Nah, rencananya itu yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah saya bisa mengembangkan lagi karena atas permintaan kelompok kemarin kebetulan saya ada pulang di tempat lokasi PKM itu mereka menyarankan bisa tidak untuk penambahan alat dan lain-lain kemudian untuk pengembangan pemasarannya. Jadi kira-kira bagaimana Prof? Apakah memang PKM itu diperkenankan untuk misalnya kita sudah lulus tahun 2024, nah kita mau lanjutkan lagi pengembangannya di tahun 2025 ini. Sekian Prof. Oke, Mbak Yanti, kalau PKM itu kan bisa 2 kali ya, yang PKM 50 tuh. Ya, Dapatnya PKM yang 50. iya dapatnya Nah, yang lebih. Nah, kalau PKM 50 itu pengalaman saya ya Mbak, kemarin itu kan saya tuh ngajuin lagi tuh, yang mitra yang sama gitu ya. Itu saya kalah ya Mbak, saya kalah ya Mbak. Nah, terus kalau misalnya kebetulan mungkin reviewernya sama ya, saya itu kan nggak tahu ya reviewernya siapa gitu ya. Tetapi kalau yang dikembangkan berbeda masalah, boleh Mbak, setahu saya. Tetapi tetap harus dilihat. Kenapa? Karena profilnya Mbak Yanti kan ada. Jadi jangan sampai mengulang dari yang lalu, gitu Mbak. Oh ya, Nah, baik. kalau mengulang dari tahun yang lalu beda mitra malah boleh. Kalau menurut saya diduplikasi toh, gitu Ya. kan. Nah, tetapi kalau saya tuh kemarin tuh sama dengan mitranya itu kok kalah ya Mbak. Tapi ya nggak tahu nanti siapa tahu Mbak Yanti berhasil gitu ya. Tapi di panduan itu ada kok ketentuannya. Oke. Oh, baik. Mbak, kayaknya Mbak Lia langsung ke Mbak Lola sama Bu Suharsiwi aja, karena teman-teman supaya bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa mendengarkan dulu. Nanti kita jawab lagi yang masih ada di kolom chat gitu ya. Kalau bisa saya jawab juga dengan chat. Terima kasih. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, selamat meneruskan lagi. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu nanti apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dituliskan di kolom chat, ditujukan kepada siapa, apakah Prof Yuni atau nanti kepada Ibu Suharsiwi dan Ibu Lola, seperti itu. Baik, terima kasih Prof Yuni atas materinya. Semoga bisa menjadi bekal nanti untuk menyusun proposal di tahun 2025 ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi bedah proposal hibah PKM. Untuk pemateri yang pertama yaitu Ibu Lola Rahmadona yang akan menunjukkan dan memperlihatkan proposalnya, membedah proposalnya mendalam, yaitu sebagai pemenang hibah PKM di tahun 2024. Kepada Ibu Lola Rahmadona kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lia atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share terlebih dahulu. Yang saya hormati tentunya yang sudah hadir Bapak Warik 1 kita, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi, SKEP MKEP, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga Penelitian dan PKM, Ibu Yuni Hendrawati, dan beserta jajarannya, tim APPM, yang tentunya memberikan support yang sangat luar biasa buat saya khususnya terkait pengajuan hibah PKM di anggaran 2024 tahun lalu. Dan juga saya hormati dan saya banggakan senior saya, Asosiat Profesor Ibu Dr. Suharsiwi, yang mana beliau tahun ini banyak mengantongi hibah-hibah kompetitif, baik penelitian maupun PKM, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Ibu oleh Prof kita, Prof Yuni, terkait substansi pengajuan di sistem BIMA. Nah, saat ini saya diberikan wewenang untuk menyampaikan atau membedah proposal PKM tahun anggaran 2024.
Nah, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu dosen yang saya hormati tentunya dari seluruh PTMA Indonesia, yang pertama kali itu kita harus menentukan tema dan judul. Nah, setelah tema dan judul kita tentukan, langkah kedua adalah kita menentukan mitra sasaran. Nah, tadi juga sempat ada pertanyaan berapa sih jarak mitra PKM ke PT Ketua Pengusul. Nah, jadi di PKM itu Bapak Ibu ada beberapa skema, ada PKM pemula, ada PKM berbasis masyarakat, ada PKM kewirausahaan. Nah, di panduan nanti bisa di cross check bersama-sama. Untuk PKM pemula itu jaraknya betul 100 kilometer dari perguruan tinggi ketua pengusul. Nah, sedangkan untuk PKM berbasis masyarakat ataupun kewirausahaan itu kurang lebih jaraknya 200 kilometer. Demikian. Nah, karena PKM saya ini berbasisnya adalah kemitraan masyarakat, maka kita ambil jarak mitra tersebut dari PT Ketua Pengusul kurang lebih 200 kilometer. Nah, kenapa di PKM ini perlu adanya mitra? Karena semua bukan semua, 50% anggaran yang kita terima nanti itu akan diberikan kepada mitra kita, Bapak Ibu. Nah, lalu berikutnya, setelah kita menentukan mitra, yang ketiga adalah tim anggota. Tadi juga sudah sempat dibahas oleh Bu Prof. Tim anggota itu berperan besar juga terhadap kelulusan proposal kita. Kenapa? Karena dari tema yang kita ambil itu kita usahakan kita mengajak tim dosen yang mempunyai rumpun ilmu yang bisa mensupport tema kita. Contohnya, judul saya itu mengenai peningkatan pendapatan eh, melalui sebentar, saya lupa nih judulnya Bapak Ibu. Peningkatan pendapatan produk unggulan UMKM melalui penerapan inovasi teknologi hidroponik vertical tower dan electronic financial accounting gitu. Jadi karena temanya adalah hidroponik, yang mana teknik budidaya hidroponik itu menggunakan media air, sehingga saya butuh orang nutrisi di sini. Maka saya ajaklah teman dosen yang pada saat itu saya mengajak Profesor Elvarisna, yang mana beliau merupakan salah satu dosen yang ahli di bidang nutrisi. Nah, sedangkan untuk yang financial accounting, saya ajak tim anggota dosen yang rumpun ilmunya nyerempet-nyerempet ke bagian ekonomi. Maka saya cari dosen yang rumpun ilmunya di Fakultas Ekonomi. Nah, sedangkan untuk mahasiswa, sama halnya dengan dosen, saya menggunakan kombinasi juga, mengajak mahasiswa dari berbagai prodi. Karena saya jurusan agribisnis, maka saya mengajak mahasiswa agrotek, dan juga mahasiswa teknik tentunya, karena di sini berhubungan dengan IoT nantinya Bapak Ibu, dan juga mahasiswa di Fakultas Ekonomi, yang mana nanti untuk membantu tim dalam hal bidang accounting finansialnya. Nah, berikut ini paparan proposal saya. Sudah terlihat Bapak Ibu di monitor? Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu karena sudah jam 10 lewat. Di pendahuluan Bapak Ibu di sini juga sudah disinggung oleh Prof tadinya, bahwa pendahuluan itu dijelaskan tidak lebih dari 1000 kata. 1000 kata. Ini bisa Bapak Ibu gunakan Microsoft Word untuk menghitung jumlah katanya. Dan font Times New Roman. Nah, jadi semua format substansi penulisan ini mohon juga diperhatikan Bapak Ibu. Karena kalau misalkan seandainya ada saja satu kalimat yang formatnya kalibri, bisa jadi catatan bagi reviewer. Demikian. Nah, ukuran font standar 12 dengan spasi 1,15. Nah, di dalam pendahuluan ini Bapak Ibu, untuk yang pertama, itu diminta analisis situasi dan permasalahan mitra. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Prof tadi, bahwasanya sebaiknya di dalam proposal itu kita mencantumkan poin sesuai apa yang diminta di dalam format rujukan kita sebagai panduan dalam menulis. Analisis situasi dan permasalahan mitra. Nah, di sini diminta analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra, baik dari segi potensi wilayah maupun masyarakat dan permasalahan.
Nah, analisis situasi itu dijelaskan berdasarkan kondisi existing dari mitra atau masyarakat yang diberdayakan dan didukung dengan profil mitra dengan data dan gambar yang informatif. Nah, di sini sudah ada tulisan yang di bold ya Bapak Ibu, tentunya ini menjadi catatan buat kita, yang mana yang ada bold ini yang mesti kita tekankan di dalam proposal kita nantinya. Nah, khususnya untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi dan wirausaha, kondisi existing mitra sasaran dibuat secara lengkap dari hulu hingga hilir. Nah, karena saya mitranya adalah mitra yang produktif di bidang ekonomi, maka saya memaparkan, menjelaskan permasalahan mulai dari hulu sampai dengan hilir, gitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat bersama di analisis situasi. Nah, sebenarnya pendahuluan ini menyangkut permasalahan mitra yang mana nanti juga beririsan Bapak Ibu di bab berikutnya. Permasalahan prioritas. Nah, di sini ada kata kunci yang bisa kita pakai. Di permasalahan prioritas itu diminta jika masyarakat produktif secara ekonomi, maka permasalahan prioritasnya ada 3, bidang produksi, manajemen, dan pemasaran. Nah, ini clue yang kita ambil Bapak Ibu untuk menuangkan bab 1 tadi. Sedangkan di bab 1 diminta kondisi existing mitra dibuat secara lengkap dari hulu hingga hilir. Jadi irisan 2 bab ini yang saya ambil dan dijelaskan secara lengkap bagian per bagian. Nah, di bagian pendahuluan, karena di permasalahan prioritas juga diminta permasalahan prioritas yang meliputi produksi, manajemen, dan pemasaran, maka di pendahuluan pun sama. Nah, di pendahuluan ini saya bagi permasalahan mitra menjadi 3, Bapak Ibu. Ada aspek produksi, ada aspek manajemen, dan juga aspek pemasaran. Jadi aspek hulunya di mana? Di produksi. Nah, di dalam pendahuluan ataupun di permasalahan prioritas, diminta di sana permasalahannya itu dapat terukur. Bapak Ibu bisa kita lihat ya di sini. Nah, dapat terukur di aspek produksi. Permasalahan mitra yang juga sudah disinggung oleh Bu Prof tadi sebelumnya, kalau bisa permasalahan itu bisa terukur atau bersifat kuantitatif. Nah, di aspek produksi, permasalahannya adalah di tempat mitra saya itu mereka tidak mampu memproduksi permintaan setiap bulannya yaitu 300 kg. Ini bayam hijau ya Bapak Ibu ya, bayam hijau. Nah, sedangkan mitra tersebut hanya mampu memproduksi 67,4 kg. Artinya di sini ada masalah di produksi ya Bapak Ibu ya. Ada masalah di produksi. Artinya mitra tidak mampu memenuhi permintaan konsumen setiap bulannya dapat mencapai 300 kg bayam. Nah, ini kita angkat pada permasalahan bidang produksi. Lalu berikutnya, pada saat kita mendatangi lokasi mitra, kita melakukan wawancara dan mendapatkan permasalahan kedua, yaitu manajemen, bagian keuangan. Kenapa? Karena mereka menggabungkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, sehingga untuk mengenai perhitungan keuntungan, mereka belum dapat membuat pembukuan secara baik. Nah, maka dari itu, di poin kedua ini, permasalahannya adalah mitra belum memiliki pembukuan atau pencatatan keuangan dengan baik. Nah, yang ketiga, aspek pemasaran. Nah, melalui survei pendahuluan saya bersama tim mahasiswa ke lokasi mitra sasaran, di sana terdeteksi, teridentifikasi bahwasanya mitra produknya belum ada logo dan merek produk. Sehingga di aspek pemasaran bagian hilir ini, permasalahannya adalah mitra masih menggunakan plastik polos biasa, belum memiliki merek sendiri, logo maupun merek produk. Nah, itulah yang dituangkan Bapak Ibu di dalam analisis situasi dan permasalahan mitra. Nah, lalu berikutnya di dalam analisis situasi dan permasalahan ini diminta kita untuk menjelaskan profil mitra dengan data dan gambar yang informatif. Nah, di profil mitra ini kita sampaikan, karena mitra saya tadi saya sampaikan produktif secara ekonomi, maka profil mitra juga sifatnya kuantitatif. Di sini disampaikan berapa luas lahan yang dimiliki oleh mitra,
berapa lubang tanam yang mereka miliki, dan apa fokus produk yang akan mereka jual. Dan dibantu dengan foto-foto kondisi existing mitra. Di sini bisa kita lihat bersama, ini penyemaiannya, dan ini juga foto meja budidaya. Lalu yang berikutnya, poin kedua, di sini diminta uraikan tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian kepada masyarakat. Maka di poin kedua ini kita uraikan apa saja tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini. Yang pertama tentunya menyelesaikan permasalahan mitra, kita jabarkan bagaimana tujuan dari permasalahan aspek produksi, aspek manajemen keuangan, dan juga aspek pemasaran. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan MBKM? Itu terhubung juga berkaitan juga dengan IKU ya Bapak Ibu. IKU PT kita tahu bahwasanya ada 8. Dari 8 IKU PT itu kita ambillah mana IKU-IKU yang bisa kita pakai untuk proposal PKM kita ini. Nah, dari 8 IKU PT, saya tarik ada 3 pemenuhan IKU. Yang pertama yaitu mengenai mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini berhubungan dengan IKU kedua. Karena PKM ini melibatkan mahasiswa, otomatis juga berkaitan dengan MBKM. Yang mana mahasiswa bisa dikonversi sebanyak 10 SKS berdasarkan SK Rektor UMJ nomor 486 tahun 2020. Nah, jadi dalam membuat hubungan antara MBKM dan IKU ini Bapak Ibu perlu juga disematkan, disampaikan merujuk ke penetapan mana di PT kita. Bahwasanya betul ada melalui SK Rektor nomor sekian tahun sekian gitu. Lalu yang kedua, pemenuhan IKU ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Di sini anggota dosen ada 2-3 dengan saya. Yang berikutnya, pemenuhan IKU kelima, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh mitra. Artinya ada implementasi hasil PKM atau riset yang dimanfaatkan oleh mitra sasaran. Dan yang keempat, ini tambahan saja peningkatan kinerja perguruan tinggi melalui luaran yang dihasilkan, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk fokus pengabdian kepada masyarakat, karena permasalahannya tadi adalah di bidang produksi, maka fokusnya adalah peningkatan pendapatan. Artinya kita akan memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan mitra dari segi pendapatan. Di sini fokus pengabdiannya peningkatan pendapatan sebesar 20% per tahun. Itu untuk bagian pendahuluannya Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk bagian B, permasalahan dan solusi. Itu yang pertama kita akan bahas mengenai permasalahan prioritas. Nah, di permasalahan prioritas ini Bapak Ibu juga sudah dibatasi, maksimum kita hanya bisa menyampaikan 500 kata dengan font Times New Roman sama dengan yang sebelumnya tadi, ukuran 12, spasi 1,15. Nah, di permasalahan prioritas, di sini berisi uraian yang akan ditangani untuk setiap mitra sasaran kita. Nah, uraikan permasalahan prioritas tersebut dalam poin-poin permasalahan. Jadi sebaiknya kita uraikan berdasarkan menggunakan poin-poin. Dan dilengkapi dengan subpermasalahan. Jadi di samping aspek permasalahannya apa, lalu apa permasalahan di aspek tersebut dan berikan solusinya. Nah, tadi karena dia masyarakat produktif secara ekonomi, maka permasalahannya di bidang produksi, manajemen, dan pemasaran, hulu hingga hilir. Nah, yang di atas tadi, di bagian pendahuluan, kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Untuk aspek produksi, keuangan, dan pemasaran. Nah, dari ketiga poin aspek ini mana yang menjadi permasalahan prioritas? Nah, kalau seandainya ternyata prioritasnya adalah di aspek keuangan, maka letakkan aspek keuangan di atas. Nah, pada program saya ini yang bermasalah, yang menjadi prioritas permasalahan adalah produksi, maka aspek produksi diletakkan di paling awal sebagai permasalahan prioritas yang pertama, yaitu mengenai ketidakmampuan mitra dalam memenuhi permintaan konsumen. Nah, lalu dari aspek permasalahan tersebut,
kita kita uraikan juga solusinya. Karena di sini diminta setelah membuat poin-poin permasalahan dilengkapi dengan subpermasalahan masing-masing dan berikan solusi. Nah, dari permasalahan ini, Bapak Ibu silakan uraikan solusi apa yang tepat untuk menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena di mitra saya ini sebelumnya mereka menggunakan teknik budidaya di FT, yaitu menanam hidroponik di meja yang sejajar, sehingga membutuhkan luas lahan yang cukup banyak, yang mana 1 meter persegi itu mereka hanya bisa membuat lubang tanam kurang lebih 60. Nah, dengan adanya inovasi ini, karena saya menggunakan inovasi teknologi vertical tower, yang mana satu tower itu Bapak Ibu bisa 40-60 lubang tanam. Dalam 1 meter persegi itu bisa 4 tower. Jadi kurang lebih 4 dikali 60 bisa mencapai 240 lubang tanam per meter persegi. Dibandingkan petani tersebut menggunakan metode DFT. Nah, sehingga inovasi ini bisa menjawab nantinya peningkatan produksi untuk mitra sasaran. Ya, lalu yang kedua, aspek keuangan di sini karena mereka kesulitan Bapak Ibu dalam melacak arus kas, maka solusinya adalah kita adakan pelatihan dan workshop. Karena pada PKM internal sebelumnya saya membuat software mengenai ini analisis pendapatan usaha yang saya namakan Electronic Financial Accounting, maka ini bisa digunakan di PKM Dikti tahun kemarin gitu. Dan juga pendampingan bagaimana menggunakan perangkat tersebut. Nah, ini juga belum saya patenkan, mungkin tahun ini Bapak Ibu, karena memang mengurus paten cukup lama, sehingga masih ke freeze dari PKM internal tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, aspek pemasaran. Solusinya karena mereka belum mempunyai mitra belum mempunyai merek dan logo, maka solusinya kita bantu dan mendampingi untuk pembuatan kemasan logo dan merek. Nah, disinilah fungsi-fungsi anggota kita dan teman-teman mahasiswa kita untuk mensupport agar solusi ini bisa terselesaikan dan kegiatan berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya di dalam permasalahan prioritas ini juga tidak diminta, namun saya buatkan saja lebih rinci tujuan kegiatan dan kaitannya dengan IKU dan fokus pengabdian. Supaya terlihat tujuan pertama kita apa, lalu seperti apa kegiatan tahapannya, dan apa fokus pengabdian di tujuan yang pertama. Poin kedua juga sama, apa tujuan kita yang kedua, yaitu optimalisasi analisis perhitungan keuangan, lalu apa saja kegiatan-kegiatan tahapan yang kita lakukan, dan apa fokusnya, dan apa kaitannya dengan IKU dan MBKM Bapak Ibu. Begitupun pada tujuan yang ketiga. Lalu yang terakhir, yang berikutnya solusi permasalahan juga sama, di sini juga tertulis, terpandu maksimum berapa kata, mohon diikuti Bapak Ibu, jangan lebih, karena kalau lebih sudah pasti masuk ke dalam catatan reviewer. Nah, di dalam solusi ini di poin A itu diminta solusi yang ditawarkan. Nah, dari tabel tadi Bapak Ibu yang di atas, nah ini bisa Bapak Ibu narasikan kembali ke dalam bab solusi yang ditawarkan. Nah, seperti apa permasalahan produksi, lalu apa solusi yang ditawarkan, mitra mengadopsi teknologi hidroponik vertical tower berbasis IoT. Lalu setelah dijabarkan solusi yang ditawarkan seperti apa berdasarkan permasalahan prioritas tadi, yang berikutnya yaitu tuliskan target luaran Bapak Ibu. Nah, seperti apa target luaran kita dari hasil PKM ini nantinya. Nah, di sini saya buat target luaran kita berdasarkan jenis luarannya. Nah, untuk level pertama, yaitu keberdayaan mitra mengenai aspek produksi, apa target luaran yang ingin saya capai? Yang pertama, yaitu adanya peningkatan pendapatan mitra 20% per tahunnya. Nah, per tahun itu mitra memperoleh pendapatan 26 juta, 20%-nya per tahun itu 120. Ini penambahan ya Bapak Ibu ya. 26 juta ini penambahan per tahun dari total pendapatan per tahunnya 127 juta.
Jadi kalau bisa Bapak Ibu target luaran ini sifatnya terukur. Lalu yang kedua, peningkatan level keberdayaan mitra melalui aspek keuangan. Di sini peningkatan kemampuan manajemen. Target luarannya adalah si mitra mempunyai kemampuan besar dari 75% mampu menyajikan analisis keuangan pendapatan usahanya. Nah, begitupun aspek pemasaran, terbentuknya merek dan logo produk. Lalu apalagi selain dari permasalahan tersebut, target luaran yang saya janjikan, ada publikasi ilmiah, artikel ilmiah, targetnya adalah publish. Di jurnal apa Bapak Ibu dituliskan, apa nama jurnalnya, terindeks Sinta berapa, gitu. Dan sematkan juga kalau bisa website jurnalnya. Dan yang kelima yaitu rekognisi mahasiswa. Nah, rekognisi mahasiswa ini Bapak Ibu karena berkaitan dengan MBKM, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Kaprodi masing-masing untuk menanyakan rencana konversi mahasiswa yang ikut terlibat dalam PKM Bapak Ibu tentunya. Yang keenam, selain hal tersebut ada publikasi berita pada media massa. Apa targetnya Bapak Ibu? Terbit, berarti tuliskan terbit elektronik. Apa nama medianya? Terkualifikasi apa, bereputasi nasional atau tidak, dan juga website media massa. Lalu yang berikutnya, karya audiovisual, yaitu video kegiatan, dari mulai kita rapat, pelaksanaan, pelatihan, workshop, pendampingan, hingga sampai kepada evaluasi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, target luarannya adalah karya visual berupa poster. Apa targetnya? Poster tersebut dihakikan. Nah, itu merupakan jawaban untuk poin yang ke B. Tuliskan target luaran. Nah, sedangkan poin yang ketiga, setiap solusi mempunyai target penyelesaian luaran. Nah, dari solusi tersebut, apa target indikator capaian yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Nah, itu diuraikan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, uraikan hasil riset tim pengusul yang berkaitan. Jadi, penelitian yang sudah kita lakukan, PKM yang sudah kita lakukan, silakan dimasukkan ke dalam uraian hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan judul PKM Bapak Ibu. Lalu berikutnya di bagian metode, Bapak Ibu di sini juga sudah jelas, bisa kita baca bersama. Dan sudah di notes juga bahwasanya pada metode ini Bapak Ibu harus jelaskan metode tahapan pelaksanaan. Mulai dari sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi hingga keberlanjutan program. Nah, bagian tahapan tahapan per tahapan ini diuraikan sesuai dengan permasalahan mitra. Tadi karena saya ada 3, ada produksi, manajemen, dan pemasaran, maka saya bagi menjadi 3 metode pelaksanaan tersebut ke dalam sub-sub permasalahan prioritas yang mau diselesaikan pada pelaksanaan PKM ini. Contohnya di sini, permasalahan dalam bidang produksi. Nah, tahapan pada pelaksanaan sosialisasi seperti apa? Melakukan pertemuan, memperkenalkan konsep hidroponik vertical tower gitu Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya pelatihan, seperti apa pelatihan yang mau kita laksanakan nanti pada saat PKM tersebut berlangsung. Lalu penerapan teknologi. Nah, jadi Bapak Ibu dalam uraian tahapan pelaksanaan ini jangan hanya menyebutkan kita saja. Saya bersama tim mahasiswa, saya bersama tim dosen, tidak. Akan tetapi perlu dimuatkan juga mitra. Artinya ada kontribusi mitra yang berperan aktif di dalam program PKM ini. Gitu. Dan yang berikutnya, peran mitra dalam pelaksanaan program. Di dalam poin apa yang tadi metode diminta poin ke-7, partisipasi mitra Bapak Ibu. Seperti apa partisipasi mitra dan bagaimana evaluasi pelaksanaan program. Lalu berikutnya peran dan tugas dari masing-masing anggota, dan terakhir uraikan rekognisi SKS bagi mahasiswa. Nah, untuk yang berikutnya mengenai partisipasi mitra, di sini kita sampaikan peran mitra dalam PKM kita seperti apa, menyediakan tempat pelatihan, menyediakan greenhouse gitu, melakukan kolaborasi, membuat hidroponik vertical tower, dan lain sebagainya. Sedangkan peran dan tugas tim pengusul juga perlu diuraikan untuk melihat tanggung jawab dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ketua
baik maupun tim anggota dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu uraikan rekognisi SKS bagi mahasiswa. Jika seandainya sudah didapatkan itu rencana konversi dari Kaprodi yang diambil mahasiswanya untuk program PKM, Bapak Ibu uraikan di sini. Berapa SKS terkonversi dan apa saja mata kuliahnya. Oke, Bapak Ibu, dan yang berikutnya gambaran IPTEX. Gambaran IPTEX tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Prof bahwasanya apa yang mau kita berikan ke mitra, apa yang mau kita kasih, maka perlu diuraikan sesuai dengan spesifikasi, bentuk, ukuran, kegunaan, dan kapasitas pemanfaatan. Nah, pada gambaran IPTEX ini saya bagi-bagi. Yang pertama ada tahap persiapan, tahap pemasangan, dan juga tahap kebermanfaatan. Di sini terlihat jelas bahwasanya ada bentuk spesifikasinya seperti apa. Di sini saya menggunakan pipa PVC 10 inci, ini Bapak Ibu ya, diminta bentuk dan ukurannya sepanjang 1,5 meter gitu. Apa yang digunakan itu dimuat di dalam gambaran IPTEX. Nah, di sini terlihat bahwasanya gambaran IPTEX hidroponik vertikal tower saya. Di sini terlihat ini adalah bak nutrisi. Saya menggunakan panjang tower 1,5 meter yang dipotong, dilubangi zigzag supaya memaksimumkan jumlah lubang, Bapak Ibu. Dan juga pada hidroponik vertikal tower ini saya menambahkan teknologi berbasis IoT, Bapak Ibu, yang mana untuk mengukur kelembapan, suhu. Di sini terlihat bahan dan alat yang digunakan, disampaikan bentuknya seperti apa, Bapak Ibu, ini dia bentuknya, spesifikasinya, jenisnya apa. Nah, dan yang terakhir itu potensi kebermanfaatan. Nah, apa potensi kebermanfaatan dari teknologi yang kita berikan kepada mitra? Nah, ternyata setelah kita berikan, maka akan meningkatkan lubang tanam atau menambah lubang tanam sebanyak 208 lubang tanam. Nah, dengan adanya penambahan lubang tanam ini, artinya ada peningkatan produksi. Berapa produksi yang dihasilkan dari adanya penambahan lubang tanam ini? Dan berapa pendapatan yang dapat diberikan, dihasilkan oleh petani atau mitra kita tersebut? Dan yang terakhir, ini gambaran IPTEX perangkat lunak yang saya coba bikin dengan software yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh mitra. Di sini nanti ada sheet-sheetnya, sehingga di tampilan awal akan muncul secara ringkas berapa pendapatannya, berapa bebannya, dan berapa pendapatan bersihnya. Gitu. Nah, dan yang terakhir, jadwal pelaksanaan. Tadi yang disampaikan oleh Prof, dia 8 maksimal 10 bulan karena saya masuk ke dalam PKM batch 2 Bapak Ibu, jadi hanya kurang lebih itu 4 bulan. Sehingga saya mesti mengkerucutkan kembali ini rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang mulanya itu 8 bulan. Gitu Bapak Ibu. Jadi dalam rencana jadwal kegiatan ini juga harus diuraikan secara rinci dan jelas seperti apa pelatihan yang mau kita dilaksanakan di bulan apa saja, pendampingan juga seperti apa, di bulan apa saja, nanti mohon dikemas bersama tim pengusul nantinya. Dan yang paling penting tadi juga disampaikan oleh Bu Prof itu mengenai anggaran. Di sini terlihat Bapak Ibu, mohon nanti dibaca kembali panduannya bahwasanya teknologi dan inovasi itu mitra harus menyerap minimal 50% gitu. Jadi kalau seandainya 50 juta berarti 25 jutanya untuk mitra. Nah, biaya upah dan jasa maksimal 10%, biaya pelatihan 20%, perjalanan 15%, dan biaya lainnya ini menyangkut pengurusan haki, eh, jurnal, dan lain sebagainya itu maksimal 5% Bapak Ibu. Nah, untuk melihat acuan keuangan ini bisa kita menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Bapak Ibu ya. Kalau tahun lalu itu PMK tahun 2024. Yang tahun sekarang saya nggak tahu apakah masih mengacu di tahun kemarin ataukah sudah ada keluar yang tahun 2025. Dan yang terakhir Bapak Ibu daftar pustaka. Daftar pustaka itu diminta formatnya adalah Vancouver style. Kalau bisa kan saja apa sih namanya, kalau saya sih Zotero. Kalau biasanya apa Bu ya? Dan delay bisa. Ya, Mandiri. Ya. Tergantung dengan
laptop masing-masing. Kalau saya pakainya Zotero, kalau Mandele silakan nanti disesuaikan dengan perangkat masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, mungkin demikian yang dapat saya paparkan, Bu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lola izin sudah ada yang bertanya, Ibu Widya Winata, tapi sepertinya supaya sekalian yang di bidang sosum dan saintek, kita lanjutkan ke pemateri berikutnya yaitu Bu Siwi. Untuk Bu Widya nanti disimpan dulu pertanyaannya, boleh ya Bu ya? Boleh, iya boleh. Silakan Bu Lia. Ya, baik. Diatur saja. Ya, eh, langsung ke Bu Suharsiwi, kepada Ibu Suharsiwi yang akan membedah proposalnya, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Uci ya, Bu Iya. Malia. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul ya, untuk sharing terkait dengan PKM. Yang saya hormati. Izin Bu Siwi, suaranya agak pelan. Oh ya, Iya, oke. ya, baik. Yang saya hormati Ketua LPPM, Ibu Prof. Yuni, juga Koordinator PKM, dan teman-teman sejawat yang kita bersama-sama untuk saya coba sharing terkait dengan kegiatan PKM yang saya peroleh di tahun kemarin, 2024. Saya sharing ininya, share screen. Ya. Jadi benar. Wow. Chris, halo. Belum terlihat Bu Siwi. Oh iya ya, oh, ada sedang proses di Iya. tempat saya jadi ngelek. Ya saya ini dulu. Saya coba tutup. Belum terlihat ya? Belum Ibu. Oh ya. em, Mungkin bisa di stop share dulu, kemudian nanti di share ulang gitu Bu Siwi. ya. Zoom saya ngelek. Ngelek nggak bisa apa? Bu Siwi, diituin dulu, Bu. Dibuka dulu, baru nanti diklik. Kalau ini Ibu bukanya dari itu. Boleh di WA saya bantu. Atau Mbak Lia. Iya, boleh Bu Siwi. Bu Siwi kemana nih? Iya, Jangan-jangan dia kepental lagi. iya, sepertinya begitu, Prof. Atau kita buka tanya jawab dulu. Tadi Bu Widya sudah resen ya, Prof. Izin. Oh, baik, Ya, baik. baik, silakan Bu Widya sambil menunggu Bu Siwi. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lola, ini Prof ini banyak contoh kita sekarang ya Prof. Kalau dulu cuma satu, dua, ini udah banyak. Saya juga ingin lagi nih ikut jadinya semangat. Mau nanya nih Bu Lola, itu kan 3 permasalahan mitra, berarti fokus penyelesaiannya pada 2 aspek ya, hidroponik dan masalah finansial ya Bu. Nah, untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ini saya udah lihat nih artikelnya. Untuk hakinya apakah kita sampaikan juga Bu? Itu berpengaruh nggak dengan kemenangan gitu Bu Lola? Itu. Terima kasih Bu Lola. Ya, baik. Saya izin langsung menjawab, Bu Lia. Ya, silakan Ibu. Ya. Baik, Bu Widya, terima kasih pertanyaannya. Untuk mengenai luaran, itu ada 2 sifatnya, Bu Wid. Ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Nah, nanti bisa dibuka kembali panduannya. Nah, haki merupakan salah satu luaran tambahan yang ada pada panduan. Gitu. Jadi, saya tambahkan saja ke dalam luaran hasil PKM yang saya lakukan.
Maaf, Bu Lola, bukan luaran PKM-nya, tapi penelitian yang menjadi dasar kita IPTEK-nya itu kan tadi ada hidroponik vertikal, itu kan udah dipublikasikan di artikel ya. Itu juga punya prototipe-nya nggak? Misalnya Haki atau apa gitu. Oh, kalau di riset saya belum ada Bu prototipe-nya. Gitu. Jadi hanya hasil riset Yang yang sudah pernah dilakukan. ya, dan Ya, ada betul. publikasinya. Itu yang menjadi dasar reviewer barangkali ya. Ya, betul ya. Demikian, Bu. Ya, itu sih Bu. Makasih Bu. Sama-sama, Bu Wit. Baik, Bu Sini sudah hadir. Apakah bisa di-share screen, Bu? Oh, Alhamdulillah. bisa. Udah Oke, bisa. Udah, Bu. Ya baik. Terima kasih Bu Lola atas jawabannya. Kita lanjut dulu ke pemateri berikutnya. Untuk yang tadi raise hand, di akhir sesi nanti akan dibuka lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada Ibu Sini. Bu Sini masih di mute. Maaf. Ya. Kita mute ya. Jadi skema yang saya ambil yaitu ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat. Nah, ini sebetulnya tadinya saya mau ambil yang wilayah, tapi terkendala dengan negosiasi dengan Pemkot karena kan harus ada kontribusi pendanaan. Jadi pihak Pemkot tidak bersedia, jadi saya ambilnya akhirnya di masyarakat gitu. Jadi memang ini tadi juga disampaikan oleh Prof Yuni ya, saya meng-highlight tadi bahwa memang kegiatan untuk pengabdian masyarakat itu ketika kita sudah punya banyak baseline gitu. Jadi roadmap kita begitu sudah banyak. Saya dulu pernah juga mengajukan, tapi memang gagal dilakukan gitu ya. Baru di 2023 ketika saya melihat ya mulai mempelajari, ternyata memang kita harus memiliki banyak rekam jejak yang itu bisa kita lakukan di masyarakat gitu. Nah, ini di sini tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Lola. Jadi untuk hampir sama ya. Kebetulan kita berbedanya saya di sosial humaniora. Judul yang saya ajukan yaitu pelatihan dan pendampingan untuk deteksi dini dan intervensi untuk guru SD di wilayah Depok. Jarak antara UMJ dan Depok sekitar 21 kilometer. Nah, ini analisis situasi terkait dengan pendidikan inklusif, ya, layanan pendidikan inklusif. Ya, ini mungkin kalau ada teman-teman yang memang tertarik dengan isu-isu pendidikan inklusif itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita gali dan persoalannya banyak gitu. Nah, itu yang mungkin memang kita berkolaborasi. Kebetulan saya sudah melakukan di kegiatan ini sebelumnya di tahun 2023. Tapi waktu itu saya melakukannya bekerja samanya, bermitranya dengan Forkesi waktu itu, Forum Keluarga Spesial Indonesia Wilayah Depok. Jadi di tahun 2023 saya melakukan pelatihan untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus untuk orang tua. Nah, kemudian yang di tahun 2024 saya lakukannya pelatihan pendampingannya untuk guru. Kalau kita lihat memang persoalan deteksi dini gitu ya, artinya pemeriksaan itu rata-rata orang tua di sekolah-sekolah itu jarang melakukan karena terkait dengan biaya dan yang lain-lain, terutama di wilayah di SD negeri ya yang memang kita lakukan. Nah, kebetulan juga SLB di Depok itu hanya satu, SLB Negeri Depok. Yang lainnya swasta dan ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan dengan karakteristik autis, anak dengan hambatan perkembangan itu bahkan melakukan ditolak untuk masuk di SLBN Depok. Jadi untuk di sini apa saja sih yang memang saya ambil, yaitu tadi bahwa persoalan masalah pemeriksaan di awal dan juga bagaimana pelayanan di sana. Nah, ini penting kita punya kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah kita lakukan, dan ini kegiatan yang kita lakukan di tahun 2003 dan juga
proses ya, artinya progres ya, planning yang kita lakukan sebelum kegiatan pengabdian kita lakukan. Nah, ini dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan Depok, kemudian juga saya menggandeng HKMI ya, dan ada dinamakan kelompok belajar pendidikan inklusif Kota Depok. Ya, ini data-data yang saya dapat sebelumnya, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ini yang tadi ada 1000 kata itu dituliskan. Kemudian tujuan kegiatannya, ya di sini tujuan kegiatan ada apa? Kita ambil IKU 2 mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus karena saya juga melibatkan mahasiswa. Ya, mahasiswa di sini mahasiswa dari profesi psikolog yang dari Atmajaya, juga dari PGMI dan PAI. Kebetulan di PAI dan PGMI ada mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi itu yang diambil nanti untuk sertifikasi pendamping ya, dan mengambil ada beberapa materi yang didapat untuk pengalaman di lapangan. Kemudian juga dosen berkegiatan di luar kampus dan hasil kerja dosen digunakan. Nah, hasil kerja dosen di sini adalah apa yang sudah dilakukan sebelumnya, baik melalui kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kebetulan kita sudah ada panduan manual book untuk deteksi dini dan layanan. Dan juga ada aplikasi yang dikembangkan di 2024. Jadi waktu itu baru memberikan prototipenya saja, tapi tidak, kan aplikasinya masih belum. Jadi yang dilakukan masih pada manual booknya. Kemudian permasalahan ini ya kita permasalahan prioritas dari mitranya adalah HKMI dan kelompok kerja SD inklusif. Jadi sasaran yang dilakukan yaitu kelompok kerja SD inklusif Kota Depok yang di sini masuknya kepada SD negeri. Saya memprioritaskan SD negeri karena SD negeri masih banyak yang menjadi persoalan. Ada 200 SD negeri, tapi yang saya ambil ada 11, masing-masing mewakili setiap kecamatan. Nah, ini pemberdayaannya, kemudian tulisan ya, apa saja yang memang kita lakukan di sini itu dituliskan. Kemudian apa solusinya yang ditawarkan. Jadi ketika solusi yang ditawarkan yaitu tadi kita melakukan pelatihan dan pendampingan. Baik itu pendampingan terkait keterampilan mitra, yaitu pemahaman mereka terkait dengan masalah bagaimana mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, terutama kasus-kasus yang ada di lapangan adalah rata-rata anak dengan masalah perkembangan, seperti anak autis, ADHD ya, dan anak dengan gangguan lain seperti terlambat berbicara, kemudian anak dengan hambatan intelektual gitu, anak slow learner. Dan pemahaman guru itu yang dilakukan. Ini yang dilihat terkait perkembangan terkait progresnya yang kita akan targetkan adalah kepada pemahaman guru dalam deteksi dan juga bagaimana mereka membuat layanan di sekolah, program PPI. Kemudian pemahaman juga ada dari manajerial, yaitu target pada progres di kelompok belajar itu. Ya, waktu di awal dari segi keaktifan ya mereka belum bikin program ya dari kelompok belajar inklusif ya, hanya ada tapi belum jalan. Dan ketika kita lakukan pendampingan itu dua kecamatan itu sudah mulai aktif ya, satu lebih aktif, satu sudah mulai aktif, dan tapi secara keseluruhan dari 11 kecamatan itu sudah membuat program begitu. Kemudian ini publikasi dilakukan luarannya ya, publikasi juga kita ada HKI dari manual book, dan ada 2 kita yang itu menjadi panduan buat mitra. Jadi mitra mempunyai
2 manual book itu. Ini target penyelesaiannya, kemudian nah ini uraian hasil riset ya yang dari penelitian terkait itu penelitian-penelitian yang saya lakukan, kemudian juga riset-riset sebelumnya. Nah ini memang kalau bisa itu benar-benar fullnya banyak karya-karya kita, juga kita mengambil dari yang lain. Jadi mungkin 80% ya itu karya-karya kita karena itu menjadi apa tambahan ya penilaian dari roadmap kita. Nah ini panduan-panduan yang waktu itu dilakukan yang kita buat untuk orang tua itu yang sudah ada gitu. Nah kemudian nanti dari sini kita akan buat untuk guru gitu. Ya. Masalahnya sama, tapi kemarin itu saya lakukannya untuk orang tua, yang di tahun 2024 kita lakukannya untuk sekolah. Berbedanya di program karena program rumah dan di sekolah itu berbeda. Tapi masalah deteksi itu dan beberapa kegiatan intervensi itu ada kesamaan. Ini partisipasi dari mitra ya, mitra HKMI itu bersinergi terkait dengan proses kegiatan koordinasi ya dengan dinas, kemudian juga masalah tempat dan yang lain-lain juga berkoordinasi dengan pihak mitra sasaran yaitu kelompok belajar pendidikan inklusif ya, yang memang secara dalam pelaksanaannya kita jadi banyak dibantu oleh Pemkot Depok, khususnya Dinas Pendidikan. Karena ketika di lapangan ternyata akhirnya target kita 35 guru, tapi yang dilakukan di lapangan akhirnya permintaannya hampir 100 ya, 100 lebih. Ya, kita mau kayak gitu. Ini peran-peran dari masing-masing ya. Kebetulan saya bertiga dengan Ibu Weni dari Atmajaya dan juga Ibu Yumna ya dari ini saya ambil dari terkait dengan kegiatan-kegiatan administrasi dan keuangan. Berbeda bidang ya, tapi saya membutuhkan untuk kegiatan itu. Nah, ini potensi yang SKS dari PAI dan PGMI. PAI aja deh, saya lupa. PAI ya, untuk mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini gambaran ipteknya yaitu dari mulai dari model-model pelatihannya ya, di sini ada panduan, kemudian juga ada adaptasi kurikulumnya dan juga nanti layanan pendidikan inklusif itu yang kemudian diproses dari dari yang dilakukan sebelumnya begitu. Itu peningkatannya di sini saya buatkan dalam bentuk gambar gitu ya, bagaimana peningkatan dari segi kemampuan dan juga pemberdayaan dari bidang manajemen yang terkait dengan keaktifan ya dalam lembaga kelompok belajar pendidikan inklusif, kelompok belajar sekolah inklusif itu yang ada di Kota Depok. Ini jadwalnya dan juga rencana dari RAB yang kita lakukan. Mungkin nanti saya bisa lebih banyak nanti berdiskusi untuk terkait dengan PSS yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suarsini atas penyampaian materinya dan sekaligus bedah proposalnya ya Bu ya. Baik, bagi para peserta, silakan bagi yang masih memiliki pertanyaan untuk dapat disampaikan baik di kolom chat ataupun boleh raise hand. Dipersilakan. Tadi ada yang sudah raise hand sepertinya. Yang bertanya di kolom chat sudah dibantu dijawab oleh Prof. Yuni. Terima kasih Prof. Yuni. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait bedah proposal ataupun tips dan trik yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yuni?
Baik, Ibu Nurul sudah resen dari UM Palangkaraya ya Bu ya. Dipersilakan Bu Nurul. Terima kasih Bu Lia. Selamat pagi Bu Dr. Siwi. Ini sama sosial humaniora, saya juga di sosial humaniora. Tadi sangat banyak ide, akhirnya dapat ini ya, kayaknya mau berbuat ini deh gitu ya. Gini Bu Siwi terkait mitra, karena juga ke SD ya. Kebetulan saya mohon masukan dari Bu Dr. Siwi. Saya pernah membimbing di magang di salah satu sekolah dasar Islam yang kebetulan di sana banyak anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusinya lumayan cukup anu Bu di sana Bu. Cuman dilihat dari standar seperti Sarpras dan lain-lainnya memang sangat rendah di sekolah sana Bu. Nah, jadi saya bingung mau misalnya nih mau ngambil temanya apa. Apakah bahkan ada orang tua yang menungguin anaknya tuh Bu di sekolah itu ada sampai jam 10 pagi itu duduk aja di situ di depan kelasnya gitu ya. Jadi agak prihatin juga gitu Bu melihat pemahaman dari orang tuanya terkait pendidikan inklusi ini. Kira-kira Bu lebih tepatnya kemana nih? Saya mau menyasar masyarakat sasarannya gurunya atau orang tuanya Bu? Terima kasih Bu Sibi. Ya, terima kasih Ibu Nurul ya dari UM Palangkaraya ya. Saya juga pernah berkolaborasi dengan UM Palangkaraya tuh terkait dengan apa data di daerah SD-SD inklusif yang ada di Palangkaraya. Waktu itu berkolaborasi dengan PGMI di sana. Ah ya, Ya, dengan saya lupa dengan ibu siapa dulu deh. Bu ada Bu Agak lama, Lilik mungkin. sekitar Mutiara. 3 tahun yang lalu gitu. Oh Jadi gitu. begini memang kalau kita lihat bahwa ketika kita masih apa ya bingung ketika ini mau dilakukan apa, memang bagus kalau Ibu Nurul melakukan kegiatan riset-riset yang lebih dalam gitu sebelum masuk ke kegiatan pengabdian. Jadi dari sana nanti muncul apa persoalan yang lebih luas gitu ya. Apakah dengan guru, dengan orang tua? Karena ketika kita mau membidik misalnya di PKM dengan guru dan orang tua, nah ini kan berarti harus ada actionnya gitu. Nah, actionnya itu akan didapat hasil apa akan kita sudah kita dapat nih prototipenya atau apa aja sih yang mau kita lakukan itu ketika kita sudah lakukan riset-riset pendahuluan gitu bikin modelnya atau apa gitu. Nah ini mungkin sama dengan saya waktu kayaknya 4 atau 5 tahun yang lalu gitu ya. Saya mau lakukan pengabdian, jadi saya bikin nyeplok-nyeplok gitu ya. Jadi bikin ini, apa bikin itu gitu. Saya bahkan bikin kewirausahaan apa gitu ya. Saya dulu pernah bikin kewirausahaan. Saya pernah ngajuin proposal kewirausahaan untuk anak, untuk remaja disabilitas. Tapi saya Ya, sendiri nggak punya gitu. Mau apa, dilakukan apa dengan mereka? Karena saya tidak punya apa roadmap risetnya ya Bu ya. sebelumnya nggak ngerti terus mau dia udah ngumpulin anak-anak itu mau diapain gitu jadi dan Heeh. itu ternyata akhirnya ditolak ya Ya. saya kemudian mempelajari kenapa saya ditolak karena saya ilmunya dianggap belum mumpuni gitu kita belum punya model yang memang bisa diaplikasikan gitu nah itu mungkin memang seperti tadi kata Prof Yuni kan kita memang butuh waktu gitu untuk sampai ke sana jadi kita step step by stepnya itu kita ini apa lakukan memang kalau sudah kita memang ingin apa memfokuskan roadmap kita kepada riset terkait dengan pendidikan inklusif yang saya lihat memang cukup banyak banget persoalannya. Nah, udah itu kemudian Bu Nurul bisa melakukan riset-riset yang mulai dari kecil dari bagaimana ke orang tua. Sekarang ini ketika saya kan kebetulan menjadi konsultan ya di SD Al Kamil di Depok, itu saya lihat banyak anak-anak dengan ini dengan hambatan speech delay atau dia punya gangguan bahasa karena bilingual. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya lebih bagus ketimbang bahasa Indonesianya. Dia memperoleh bahasa Inggris yang bagus. Jadi dia kesulitan memahami guru, kesulitan bicara sama apa anak. Jadi kita kelihatannya seperti anak dengan hambatan intelektual. Ketika kita tanya, ternyata dia punya masalah itu. Dan itu kayak saya juga lagi ketika ke lapangan itu saya ingin meneliti itu terkait dengan itu. Itu bagian dari apa anak-anak dengan hambatan perkembangan. Jadi kita dengan di lapangan itu tadi mudah-mudahan itu bisa kita baru dapat tuh nanti idenya ide risetnya ya
Kayak ide Baik. riset untuk sampai TKT, harusnya sih kalau untuk pengabdian ya kita sudah punya sampai di TKT 4 lah atau 5 gitu. Jadi sudah ada Sudah ada proposal. produk ya, Bu ya. Sudah jadi yang kita mau aplikasiin Iya. apa gitu ya, seperti itu. Betul, Bu. Kalau Ya, riset saya sudah mulai mengutip ke faktor-faktor penyebab nih yang kesulitan belajar ya, dialami di ah, beberapa sekolah. Mungkin dari situ nanti akan ya, nyari idenya. Terima kasih ya, Pak ya, Bu Sini, ya, terima kasih. ya, sama-sama. Iya, baik. Mbak Lia, Ya baik, mau Prof. menambahkan sedikit. Oh ya, baik, baik, Ya, Prof. baik. Bapak Ibu, saya sudah taruh di kolom chat. Itu adalah contoh yang tadi ditanyakan bagaimana menyampaikan HPS, ya, HPS di dalam RAB. Saya kasih contoh proposal saya 2 tahun yang lalu, nggih. Jadi cara menyampaikan supaya apa? Supaya reviewernya nggak ngecek lagi. Misalnya alat itu sudah beli di Tokopedia atau apa gitu, Bapak Ibu. Silakan diambil Bapak Ibu itu menang di 2 tahun yang lalu, tapi memang waktu itu belum ada ketentuan 50%. Jadi memang ya apa ya, waktu itu ini juga diberikan ya, termasuk ke Bu Lola, termasuk di UMJ itu saya berikan contohnya. Jadi bagaimana memasukkan HPS, karena HPS-nya itu ada di lampiran, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, monggo nanti diambil aja sebagai ini, nanti Mbak Ciska masukkan ke materinya, nggak apa-apa. Ya, baik. Ya, Terima, cukup sih, Mbak Lia. terima kasih Prof. Yuni atas tambahannya. Bapak Ibu, apakah ada masih ingin berdiskusi lagi? Oke, baik. Ya, sudah cukup ya, Prof. Ya. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasnya dan juga diskusinya yang sangat menarik. Sebagai kesimpulan dari workshop ini, kita telah membahas strategi, tantangan, dan juga tips dalam menyusun proposal hibah PKM DRTPM agar lebih kompetitif dan juga berkualitas. Dan juga melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan siap untuk menyusun proposal hibah PKM DRTPM yang lebih berkualitas, kompetitif, dan berpeluang besar untuk bisa didanai di tahun 2025 ini. Amin ya. Kemudian demikianlah ya rangkaian acara workshop strategi penyusunan proposal hibah PKM DRTPM tahun anggaran 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga peserta yang telah mengikuti acara ini, baik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun dari PTMA lain. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.